Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-samil 'alim minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah kaum muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, jamaah salat maghrib dan kajian rutin yang dimuliakan di cinta Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita senantiasa memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga nikmat itu senantiasa menghadirkan rasa syukur dan ketaatan dalam diri kita sehingga kita terbiasa untuk melakukan kebaikan, kesolehan dalam hidup ini agar kita bisa mendapatkan keamanan, kebaikan, keberkahan, kemuliaan dan keselamatan fid dunya wal akhirah insyaallah. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara, jamaah kaum muslimin yang dimuliakan di cinta Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita diberi amanah untuk membahas tentang antara adab dan ilmu. Dari sisi bahasa ini bisa juga kita memahami apakah adab itu derajatnya, kedudukannya jauh lebih tinggi dibandingkan ilmu, atau ilmu itu jauh lebih tinggi dibandingkan adab. Atau jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala, kita bisa memahami antara adab dan ilmu itu satu rangkaian yang tidak bisa terpisahkan. Oleh karena itulah kemudian pada malam yang berbahagia ini kita akan diskusi sedikit tentang persoalan ini. Dan sebelum kita masuki tentang persoalan adab dan ilmu ini, mari kita lihat sedikit penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Barinya. Yang dimaksud dengan wal adabu isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan wa abra ba'duhum anhu bi annahu al-akhdhu bi kamarimil akhlaq. Yang dimaksud dengan adab itu adalah menerapkan segala yang dipuji oleh orang, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Jadi adab itu adalah menerapkan segala sesuatu yang dipuji oleh manusia, yang dianggap baik oleh manusia, melingkupi perkataan dan perbuatan. Sebagian ulama juga mendefinisikan adab adalah menerapkan akhlak-akhlak yang mulia. Jemaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pahami bahwa adab itu secara keseluruhan yaitu segala bentuk sikap, perilaku atau tata cara hidup yang mencerminkan nilai sopan santun, kehalusan, kebaikan budi pekerti atau akhlak. Jemaah dimuliakan di cinta Allah Subhanahu wa taala. Dari definisi akhlak, definisi adab ini? Segala yang dipuji oleh manusia, segala yang dianggap baik dalam hidup
bermasyarakat, bersosial, entah itu perkataan ataupun perbuatan, sikap, action seseorang, atau budi pekerti, kehalusan dalam berbicara, bertata krama, sopan santun sesuai dengan adat istiadat. Jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pahami secara sederhana, adab ini dia berhubungan dengan manusia yang dimana seseorang bisa men-setting pada saat orang itu bisa berbuat baik, menghadirkan suatu kebagusan, satu keluhuran, satu tata krama, tata sopan santun di hadapan sesama manusia. Saya kasih contoh. Ada anak kurang ajar sama orang tuanya, dalam kata, dalam sikap, nggak ada takutnya sama orang tuanya. Orang tua ngomong baru satu kata, dia sudah 10 kata. Tapi begitu dia bertemu dengan kiai, dia bertemu dengan habaib, ulama, gitu ya, dia menunjukkan rasa penghormatannya. Dia merasa segan, santun. Biasanya kalau orang tua, ada orang tua duduk di situ, dia jalan aja. Kadang-kadang orang tua disepak aja, orang tua tidur di lantai aja. Tapi begitu dia berhadapan dengan kiai, ulama, habaib, ya, tangannya itu seperti sayapnya ayam, ya. Kalau orang Sulawesi tabe gitu ya, sambil bungkuk gitu, ya. Kalau bisa sambil cium tangan kiai, habaib. Kalau habaib, kiainya bolak-balik, cium bolak-balik gitu, ya. Kalau orang tua tidak pernah dicium tangannya, nah itu namanya adab, ya. Jadi jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala, barometernya adalah manusia. Kalau adab itu beda dengan akhlak. Kalau akhlak itu cakupannya luas sekali. Inna beauty, dia kecantikan lahir dari dalam, ya, lahir dari dalam. Artinya dia berlaku baik, berlaku sopan santun dan seterusnya, itu karena memang arahan dari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disampaikan dalam bimbingan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jemaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian bahasa yang digunakan itu adalah innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Di dalam hadis riwayat Al-Hakim yang disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullah, bahwa Rasulullah Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini bagaimana menyempurnakan akhlak manusia. Tidak menggunakan bahasa adab, tapi menggunakan bahasa akhlak lebih tinggi. Kalau kemudian kita membandingkan antara apakah adab lebih tinggi dibandingkan ilmu atau sebaliknya, maka perlu kemudian kita pahami baik-baik. Ketika Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada masyarakat Arab yang jahiliyah itu, jahiliyah di sini bukan mereka nggak ngerti apa-apa. Bukan, yang dimaksud jahiliyah di situ bukan mereka orang tidak berpendidikan. Bukan. Abu Jahal itu dikenal dengan Abul Hakam. Gelarnya Abul Hakam. Bapaknya hukum. Kalau sekarang sarjana hukum. Ngerti hukum. Artinya Abu Jahal ini orang yang berpendidikan tinggi. Tapi kenapa mereka disebut jahiliyah? Karena di dalam proses kehidupan, cerminan dari akhlak, dari adab perbuatan yang mereka lakukan ini tidak sesuai dengan apa yang telah dibawa oleh Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Karena setelah Nabiullah Isa diangkat ini kan jeda waktu yang sangat panjang.
para ulama mengatakan kurang lebih sekitar 600 tahunan baru kemudian Rasulullah diutus. Disebut jahiliyah di situ karena perilaku kehidupan mereka itu laksana orang yang nggak berpendidikan. Apa-apa yang mereka lakukan, apa-apa yang mereka kerjakan itu bukan cermin dari orang-orang yang berpendidikan. Misalkan seorang bapak yang meninggal memiliki anak laki-laki, maka anak laki-laki masing-masing di antara mereka melemparkan sarung kepada ibunya. Siapa anak yang melempari sarung mengenai ibunya, maka dia mewarisi bapaknya, melanjutkan bapaknya, menikahi ibunya maksudnya. Ini kan suatu pola kehidupan yang kebinatangan, bukan manusiawi, sehingga mereka disebut dengan masyarakat jahiliyah. Karena akhlak yang mereka gunakan itu bukan akhlakul karimah, tapi adab, akhlakul syai'ah, akhlak yang buruk yang menghadirkan hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan bermasyarakat bersosial itu. Makanya kemudian turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah sebelumnya. Proses ilmu ini, proses kebenaran itu sudah disampaikan oleh seluruh para nabi dan rasulnya. Jadi kebaikan, kebenaran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu apa saja yang sudah dibawa oleh para nabi dan rasul ini, lalu kemudian terjadi kemandekan sehingga kemudian hadirlah suatu peradaban yang tidak bagus. Maka kemudian Rasulullah diutus sehingga Nabi menjelaskan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Bukan berarti mereka belum berilmu. Lalu kemudian dilanjutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca proses kesinambungan antara firman-firman Allah, antara kebenaran-kebenaran langit yang telah dibawa oleh para nabi dan rasul sampai pada Nabi Isa terjadi kemandekan ini, dilanjutkan oleh kebenaran wahyu yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, sehingga menjadi suatu kesatuan antara adab dan ilmu itu tidak bisa terpisahkan. Memang banyak ulama yang kemudian menyampaikan bahwa adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Tapi untuk menjadi seseorang yang beradab, tentunya dia punya ilmu pengetahuan. Tidak mungkin orang tahu bahwa dia harus begini, begitu, dan seterusnya. Dari mana? Dari ilmu. Jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan di dalam Al-Qur'an itu kan ada 3 unsur. Ada 3 poin bahasan yang disampaikan oleh Allah. Jadi ada persoalan yang menyangkut tauhid, ada persoalan menyangkut ibadah, ada persoalan menyangkut akhlak atau muamalah. Jadi dalam Al-Quran itu 3 komponen ini yang kemudian menjadi proses yang harus dipelajari dan dipahami serta diamalkan oleh manusia. Maka ada satu kesinambungan antara adab tadi, antara akhlak, antara ilmu tadi yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Kalau kita ditanya mana duluan antara telur atau ayam, anak ayam, telur dulu kah apa anak ayam dulu? Untuk menghadirkan telur, lahir keluar telur dari pantat ayam, tentu ayam dulu, kan begitu.
Tapi kemudian pertanyaannya kemudian apa benar? Iya. Ini kan sesuatu yang perlu penelitian untuk menghadirkan nilai kebenaran. Karena sekarang ini nggak usah telur-telur yang dimakan nggak usah pakai induknya. Proses yang dilakukan dengan teknologi ilmu yang digunakan oleh manusia ini hanya menghadirkan telur tanpa menghadirkan induknya. Nah, jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita lihat di surah Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Walladhina utul ilma darajat, dan orang-orang yang Allah berikan ilmu satu derajat di atas orang yang beriman. Ini menunjukkan ketinggian ilmu. Kalau kita pahami secara syar'inya bahwa adab itu adalah bagian dari iman. Adab itu adalah bagian dari iman. Akhlak itu adalah iman. Karena bahasa yang disampaikan tadi itu bahwa adab itu adalah sesuatu yang menghadirkan nilai-nilai tata kesopanan, keluhuran, budi pekerti, kebaikan, sesuatu yang dipuji, disanjung oleh manusia, dianggap baik dalam kehidupan bermasyarakat. Itu adalah iman. Itu adalah iman. Makanya Nabi menjelaskan iman itu 70 cabang, bahkan lebih dari itu, kata Nabi. Dan cabang iman yang paling rendah itu adalah seseorang memindahkan duri, memindahkan paku, pecah beling dari jalan yang dilalui oleh manusia, agar kaki orang tidak tertusuk, tidak tersobek, tidak berdarah, ban sepeda motor, ban mobil orang kemudian tidak kempos. Memindahkan duri, paku, pecah beling itu adalah iman yang derajatnya, tingkatnya paling bawah, paling rendah. Maka kemudian banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan tentang iman ini, yang merupakan bagian dari action, bagian dari perilaku kita. Yang disebutkan tadi baik perkataan maupun perbuatan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukim dhaifahu. Barang siapa yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Siapa saja tamu, jangan dipandang bulu. Mau dia pejabat, mau bukan rakyat jelata, sama aja tamu. Diperlakukan dengan baik, bagaikan raja. Memperlakukan baik pada tamu itu adalah iman. Nah, itu adab, perilaku, tata kesopanan, akhlak itu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukim jarahu. Barang siapa yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Memuliakan tetangganya itu adalah iman. Memberikan keamanan hidup pada tetangga, tetangga tidak merasa terusik, terganggu oleh lisan dan tangan kita. Tetangga merasa happy, hidup bahagia, tenang dengan kita. Itu adalah iman. Action perbuatan itu adalah adab, itu adalah akhlak yang dilakukan. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa mengaku diri beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, hendaklah dalam berkomunikasi itu dengan bahasa yang baik, bahasa yang kondusif, yang menyenangkan, menyejukkan. Kalau tidak mampu menyuguhkan komunikasi yang baik, diam itu solusi yang terbaik. Berbicara diam itu adalah iman. Nah, itu adab, itu adalah akhlak. Jadi adab dia berkaitan dengan kemanusiaan, dia bisa diatur, disetting dan seterusnya. Tapi kalau akhlak itu berkaitan dengan Allah.
Dia berkaitan dengan Allah dan keluarnya itu sesuai dengan petunjuk dari Allah berdasarkan ilmu, sehingga dia murni keluarnya itu. Jadi ketika dia berbuat baik sama orang, dia bantu orang dan seterusnya murni karena Allah lillahi ta'ala, itu akhlak. Tapi kalau dia melakukan sesuatu karena ada tendensiusnya manusianya, itu berarti adab itu. Nah, jemaah dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala, al-iman tasdiqu bil qalb. Iman itu diyakini dengan hati. Wa iqraru bil lisan, diucapkan dengan lisan. Wa amalu bil jawari, dia diamalkan dengan anggota tubuh. Nah, jemaah dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dari sinilah kita bisa memahami yarfa'illahu alladhina amanu, Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman ini adalah orang-orang yang selalu action. Amanu wa amilus sholihat, mereka pasti beriman dan beramal soleh. Di dalamnya ada adab, di dalamnya ada akhlak, semua terkumpul menjadi satu kesatuan iman. Sesuatu yang disuguhkan, sesuatu yang diberikan, sesuatu yang dilakukan bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat untuk orang lain, dalam skala yang paling kecil sampai skala yang terbesar dalam kehidupannya. Allah angkat derajat orang beriman, walladzina utul ilma darajat. Lalu kemudian Allah lebihkan orang-orang yang berilmu itu satu derajat di atas orang-orang yang beriman. Dari ayat ini bisa kita pahami berarti ilmu jauh lebih tinggi daripada adab. Iman saja di bawah, ilmu lebih tinggi daripada iman, apalagi adab. Makanya susah. Antara adab dan ilmu itu tidak bisa dipisahkan. Jemaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Orang ketika kemudian ada pengajian, atau orang kemudian belajar, datang ke sekolah dan seterusnya, atau kemudian talaki langsung berhubungan dengan ustadz kiainya, belajar berdua face to face, tatap muka ini, talaki langsung begitu, maka orang itu harus menata niatnya. Kan begitu, menata niatnya. Niat itu adalah adab di dalam menuntut ilmu, dalam bahasa kemanusiaannya. Menata niat itu adalah akhlak, menata niat itu adalah iman. Jemaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin ilmunya menjadi berkah kalau kemudian salah niat? Ya. Bagaimana mungkin ilmu itu akan menjadi berkah kalau orang itu salah niat? Belajar, memahami, menguasai suatu ilmu bukan untuk mencari mardotillah, tetapi untuk kepentingan duniawi. Berarti salah niat sudah. Maka di sini kemudian dia menggunakan adab. Karena suatu kepentingan urusan duniawinya. Nah, jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu, karena akhlak itu cakupannya luas, dalam berbahasa itu lebih simpel, lebih sederhana kita menggunakan adab, lebih familiarnya begitu, maka orang sering menggunakan adab. Adab di dalam menuntut ilmu, itu akhlak di dalam menuntut ilmu. Maka akhlaknya panjang, bahasanya luas, cakupannya sangat mendalam sekali. Bagaimana akhlak kita pada Allah dan seterusnya, gitu ya. Nah, nanti dibahas dalam bahasa yang sangat sederhana, bahasa kemanusiaan. Dibawalah adab, adab memotong binatang,
Ya, pisaunya harus ditajamkan. Nggak boleh kemudian menzalimi binatang. Ya, itu akhlak sebenarnya. Akhlak di dalam menyembelih binatang. Jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan di dalam ayat yang lain, inna dina 'indallahil Islam wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilm baghyan bainahum. Inna dina 'indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanya Islam. Seluruh agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul, dari Nabiullah Adam alaihissalam sampai Nabiullah Isa alaihissalam, sampai ditutup dengan Rasulullah, itu agamanya satu, namanya agama samawi, yaitu Islam. Sumbernya satu dari Allah, syariatnya berbeda, satu. Sedangkan selain agama samawi itu namanya agama ard, agama bumi. Hindu, Buddha dan seterusnya itu agama bumi. Agama hasil dari kreasi, pikiran dan seterusnya yang dibuat oleh manusia. Bukan dari wahyu ilahi, bukan dari petunjuk dari Allah. Karena kalau agama, maka yang menyampaikan, yang menghantarkan wahyu itu adalah malaikat Jibril, Ruhul Kudus. Sedangkan agama arti, agama bumi ini lahirlah pikiran-pikiran manusia dan seterusnya, kadang-kadang wangsit dari iblis, setan, jin dan seterusnya. Ya. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilm. Perhatikan di sini. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba, dan telah berselisih ahli kitab. Yang dimaksud ahli kitab adalah al-Yahud wan Nasara. Mereka Allah berikan Alkitab, Taurat dan Injil. Karena nabi-nabi yang lain kan diberikan suhuf. Nabi Allah Ibrahim diberikan suhuf, lembaran. Mereka diberikan Alkitab, Taurat wal Injil. Telah berselisih ahli kitab, orang-orang yang Allah berikan Alkitab itu, wa makhtalafal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja, melainkan kecuali telah datang kepada mereka ilmu. Telah datang kepada mereka ilmu. Ya, telah datang kepada mereka ilmu. Baghyan bainahum. Tetapi karena kedengkian di antara mereka. Maksud ada mana nih kak? Maksud agama Islam ini agama yang Allah ridhoi, dan agama ini dibawa oleh seluruh para nabi dan rasul sampai kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam, dibawa oleh Nabiullah Musa sebelumnya yang umatnya disebut dengan Bani Israel waktu itu. Nah, mereka ini ahli kitab, mereka ini orang yang ngerti Alkitab, Taurat dan Injil. Telah datang kepada mereka ilmu yang bersumber dari Allah, yaitu di Taurat dan Injil, bagaimana membimbing manusia ini kepada jalan keselamatan, jalan yang lurus, agar supaya mereka hidup dalam keberkahan dan kebaikan, selamat di dunia wal akhirah. Baghyan bainahum, tetapi ini dengki di antara mereka. Nah, ini mulai sudah, sehingga mereka tidak mengimani Rasulullah sebagai nabi terakhir, rasul terakhir, sebagai khataman nabi, penutup dari seluruh para nabi. Jadi kedengkian, ya. Jadi telah datang kepada mereka, jamaah dimuliakan di sini, telah datang kepada mereka ilmu Taurat dan Injil. Lalu karena kedengkian, kedengkian ini berkaitan dengan perilaku manusia, berkaitan dengan hati. Di sinilah adab tadi itu, di sinilah akhlak tadi itu, di sinilah iman tadi itu. Jadi ilmu datang dulu kepada mereka, lalu kemudian
Mereka tidak mau menggunakan petunjuk Taurat dan Injil, tapi mereka menggunakan syahwat mereka. Mereka menggunakan hawa nafsu mereka. Maka kemudian lahirlah suatu penolakan. Sehingga pada kisah Rasulullah kemudian dicari mau dibunuh pada peristiwa Rasulullah berangkat berdagang dengan pamannya ke Syam. Jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai sekarang ini mereka sangat benci terhadap Islam. Menurut mereka benar. Menurut mereka benar. Dalam kacamata adab benar mereka. Karena keyakinannya seperti itu. Tapi ketika keyakinan itu disandarkan kepada kebenaran langit, maka sesungguhnya keyakinan itu batil. Jemaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Ada gambaran ya. Daerah Amerika Serikat itu ada namanya Pulau Nudis. Pulau Nudis itu dihuni oleh satu komunitas manusia, mulai dari anak kecil sampai kakek nenek semua telanjang bugil. Telanjang bugil. Masih mendingan masyarakat Papua pakai koteka. Masih dibungkus pakai bambu, masih mendingan. Ini Pulau Nudis ini dihuni oleh manusia tanpa salah benar. Ya. Waktu wali kota dan jajaran pejabat tingginya mau ke Pulau Nudis ini, aturannya dipakai adalah ya harus telanjang bugil seperti mereka. Adatnya begitu, adabnya begitu. Ya. Nah, ini akhlak yang sayyi'ah, akhlak yang jelek ini. Nah, dalam pandangan manusianya ya diterima satu kebenaran. Karena itu menyangkut suatu komunitas manusia. Ketika kemudian kita hadir pada satu daerah, satu tempat, di mana bumi kita pijak, langit kita junjung. Ya. Kita masuk pada suatu wilayah, kita ikut adat istiadat di situ. Nah, perilaku kita manusianya harus santun, harus nerimo, nggak boleh berselisih dengan kita. Sampai ke daerah Sampit, ya, daerah dihuni oleh suku apa namanya, Dayak gitu. Terus sampai menunjukkan adab yang menurut mereka tidak baik, ya. Mereka kadang-kadang duduk ya begini, Pak. Ojo sampai ditatap, Pak. Mati kita, Pak. Jadi kalau bertemu mereka masyarakat suku apa namanya tadi? Suku Dayak pedalaman itu beda dengan Dayak kota. Kalau Dayak pedalaman itu ya kita boleh melihat mereka batasnya ya dari perut ke atas ini, Pak. Nggak boleh ke bawah. Jadi mereka lagi nginam duduk begini, jangan sampai kelihatan kita. Mati habis kita. Ya. Itu suatu peradaban. Lalu kemudian kita menyelisih mereka. Padahal kita masuk wilayah mereka, ya habis kita. Nah, aturan ini secara adat istiadat baik. Karena itu sesuai dengan suatu kesepakatan, suatu wilayah, suatu kebudayaan manusianya. Tapi kemudian ini dia tidak sesuai dengan akhlak yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk penyempurnaan akhlak manusia di muka bumi ini. Karena dia bertentangan dengan syariat. Makanya kalau adab dibawa kepada akhlak yang sebenarnya nggak nyambung. Karena akhlak itu hubungannya dengan manusia. Ya. Nah, jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kemudian
Rasulullah menjelaskan, akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqan. Riwayat Tirmidzi, hadis hasan sahih, bahwa orang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Bukan paling baik adabnya, paling baik akhlaknya. Jadi orang yang beriman yang sempurna keimanannya adalah mereka yang paling baik akhlak mereka. Maka ketika kemudian Ibunda Aisyah ditanya oleh para sahabat, "Derma akhlak Rasulullah Muhammad SAW?" Jawab Ibunda Aisyah, "Kana khuluqul Quran." Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Rasulullah adalah Al-Quran yang berjalan. Jemaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Rasulullah Ibunda Aisyah ditanya akhlak Rasulullah, kata Ibunda Aisyah, akhlak Rasulullah adalah akhlak Al-Quran. Apa yang disampaikan, yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu yang kemudian dipraktekkan oleh Rasulullah di dalam kehidupan bermasyarakat. Makanya ketika Rasulullah datang itu, jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala, kenapa ditentang? Kenapa Rasulullah ditentang? Di saat Rasulullah belum diangkat menjadi nabi dan rasul, mereka mengakui kemuliaan akhlak Rasulullah. Pada peristiwa peletakan batu Hajar Aswad, hampir terjadi pertumpahan darah. Dengan solusi yang sangat brilian sekali, Rasulullah memberikan masukan kepada mereka bahwa masing-masing memegang tepian sorban, lalu kemudian Rasulullah yang mengangkat batu, mereka yang mengangkat semua sampai ke tempat peletakan, Rasulullah yang mengangkat dan meletakkan ke tempatnya semula. Sehingga mereka mengatakan Rasulullah adalah Al-Amin, Rasulullah adalah manusia yang amanah, jujur. Beda penilaian mereka ketika kemudian Rasulullah mendeklarasikan dirinya menjadi seorang nabi dan rasul. Mulailah di sini. Ya, intimidasi dilakukan, pembunuhan dilakukan, pengeroyokan dilakukan, kekerasan dilakukan kepada para sahabat. Rasulullah diusir dari kampung halamannya karena apa yang dibawa oleh Rasulullah itu dianggap tidak sesuai dengan apa yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat mereka. Ketika kemudian Rasulullah mengatakan, kenapa kalian menyembah Lata, Uzza dan Manat? Di antara patung yang paling viral itu adalah Lata, Uzza dan Manat. Di dalam surat Az-Zumar ayat 3 itu mereka kemudian membantah, mana bodohum, hei Muhammad, cangkemmu itu, kami nggak nyembah mereka. Katanya mereka ini, mana bodohum, kami nggak nyembah mereka. Illa liyuqarribuna ilallah zulfa. Ini kami hanya jadikan sebagai media, sarana saja untuk menyampaikan hajat-hajat kepentingan kami kepada Tuhan. Jadi mereka menyembah Lata, Uzza dan Manaf itu, mereka mengatakan ini mereka nggak nyembah, hanya menjadi sarana untuk menuju kepada Allah. Itu butuh sarana. Nah, kata orang-orang sekarang begitu. Mau ketemu presiden, nggak usah presiden, ketemu bupati aja, harus ketemu ajudan dulu. Prosesnya begini, nggak langsung ketemu dengan Allah, bupatinya. Ketemu dengan Allah harus pakai proses juga katanya. Ya. Jemaah dimuliakan di cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada suatu peradaban, pada satu tradisi keadaan, di sana adab dipakai
secara kemanusiaannya, secara lingkungan komunitas itu, adab itu dianggap baik. Baik. Tapi belum tentu adab ini dibawa kepada komunitas yang lain, belum tentu baik, belum tentu. Saya kasih contoh Pak ya. Orang lagi makan, jangan bicara Pak. Ya, orang lagi makan jangan bicara. Pada suatu komunitas manusia, budaya suatu manusia, satu daerah mungkin dianggap baik. Tapi bagi daerah lain dianggap itu tercela, bisa ditampar sama orang tua. Hormati makanan, enggak usah ngomong. Gitu. Ya. Duduk pada satu komunitas manusia, duduk seperti gini di hadapan orang banyak, adab yang tidak menyalahi. Tapi bagi pada suatu wilayah daerah itu dianggap kurang ajar. Orang lagi makan kentut, ya makan ini kentut Pak. Menurut satu peradaban manusia dianggap adab yang biasa saja, tidak melanggar kebiasaan. Tapi pada suatu komunitas manusia, suatu budaya manusia yang lain dianggap itu kurang ajar. Orang lagi makan Pak, ya, gitu ya. Itu dianggap sesuatu yang biasa aja, adab yang biasa aja. Tapi pada keadaan atau wilayah atau daerah lain dianggap itu kurang ajar. Gara-gara gitu Pak, di Pendil daerah saya ini ipar Pak, ipar sama ipar, rumahnya berhadapan. Ipar yang satu lagi makan Pak. Ipar yang satu kan nggak tahu orang lagi makan dalam rumahnya Pak. Oh dia di luar, mana tahu dia. Langsung Pak keluar, bawa celurit Pak, mau dibacok iparnya nih Pak. Ya. Kurang ajar, kaki keluar bahasa-bahasa gak karuan Pak. Lah ipar ini kan gak paham, loh kenapa saya kemudian diomelin, bahkan kemudian bawa dicelurit, mau bacoan ini, kenapa ada apa? Karena dia lagi makan dianggap kurang ajar, kita gitu kurang ajar Pak. Lah dia melakukan begini kan gak tahu kalau iparnya lagi makan. Jadi adab ini Pak memiliki kecacatan, memiliki sisi kekurangan, kelemahan. Makanya kemudian bahasanya adalah akhlak. Ya. Nah akhlak itu adalah kaitannya dengan iman. Maka semua persoalan, gerak-gerik kita, diamnya kita, omongnya kita, semua itu kenapa disebut dengan iman? Karena iman itu amanu wa amilus sholihat. Iman itu dia pasti action Pak. Iman itu tidak diam, dia tidak stagnan. Iman itu dia selalu bermanuver, selalu bekerja, selalu berbuat, selalu berkarya. Ya. Itu iman. Jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Dari situ kemudian kita bisa memahami bahwa antara adab dan ilmu tadi dia menjadi satu kesatuan. Harusnya orang yang berilmu itu semakin bagus adabnya. Seharusnya orang yang berilmu itu semakin bagus adabnya, semakin bagus akhlaknya. Kalau orang semakin berilmu lalu kemudian menganggap dirinya paling nyunnah ya, lalu kemudian adabnya rusak, adabnya ya jelek, wah ini yang bahaya ini. Maka seringkali kita mendengar bahasa nggak ada manfaatmu ilmu setinggi langit, tapi adabmu rusak seperti itu, kan gitu ya. Ini ada ustadz yang sedang ngisi, kebetulan bukan dari ustadz kelompoknya. Maka orang-orang ini keluar Pak. Keluar Pak, itu orang nggak punya adab namanya Pak. Kalau keluarnya dia satu keperluan, oke. Tapi keluarnya dia menganggap bahwa ustadz yang ngisi ini tidak sesuai dengan yang mereka yakini, ini jadi masalah Pak. Adab yang rusak. Kita salam, assalamualaikum, nggak jawab mereka Pak.
Padahal mereka-mereka ini dulu ada santri-santri kita. Dulu adalah jamaah kita, Pak. Tapi ketika disalam nggak jawab, Pak. Coba perhatikan, saudara. Kalau ustadz yang ngisi, Pak, ustadz yang ngisi dari Surabaya, Pak, dari Jember, dari mana ngisi. Misalkan yang ngundang ya Mujahidin, wah posa ini, Pak. Datang semua itu, Pak. Tapi kalau bukan ustadz yang ngisi, mereka ada di dalam, keluar, Pak. Maaf ya, akhlak, gak punya akhlak itu. Karena harusnya semakin dia berilmu dan dia semakin paham tentang Al-Quran dan As-Sunnah, harusnya dia semakin seperti padi. Semakin berisi, semakin merunduk dia. Makanya bahasa yang Allah gunakan itu innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Kata kuncinya di sini. Orang bersaudara itu adalah orang yang beriman. Lah kalau kita semua ini beriman, kelompok kita berbeda, ya tetap saudara. Dari mana Anda pahami ilmunya? Ustaz siapa saya ngajarin? Kalau bukan kelompoknya kemudian nggak pantas diambil ilmunya, yaitu kelompok LDI itu, Lemkari, Islam Jamaah, Ahmadiyah, Syiah, ya kelompok-kelompok sesat menyesatkan itu. Tapi kalau dia menyebut mengatasnamakan aswad ahli sunnah wal jamaah, pastilah perbedaan itu ada, Pak. Pendahulu kita saja sudah banyak berbeda. Sahabat Nabi masih hidup itu banyak berbeda di antara mereka, Pak. Tapi Nabi masih hidup. Lah, setelah Rasulullah meninggal, para sahabat, tabi'in, dan generasi salaf, lalu setelah ini khalaf, generasi khalaf berikutnya, kan nabinya nggak ada, Pak. Siapa yang jadi hakim, Pak? Nggak ada yang jadi hakim. Makanya bahasanya al-haqqu min rabbikum, kebenaran itu mutlak datang dari Allah. Bukan kebenaran itu mutlak datang ustadznya, kiainya, kelompoknya, bukan. Ini menunjukkan bahwa semakin mereka belajar pada majelis ilmu, majelis sunnah katanya, semakin mereka tidak punya adab. Saya nggak habis mikir, Pak. Ini satu daerah, satu kampung, lama nggak ketemu, ya, lalu salaman, Pak. Nggak usah salaman. Kamu seperti saya, ibarat air dan minyak, nggak bakal ketemu. Wah. Pak, ya, nggak nyambung otak saya, Pak. Ini belajar ilmu kemana, Pak? Orang seperti ini, Pak. Tapi masya Allah gitu ya, kajian sunnah mereka, ustadz mereka luar biasa. Mau ustadz yang ngajarin begitu atau mereka salah paham ya terhadap kajian yang disampaikan ustadz. Ini kan beda kelompok, beda partai, beda apa semua itu kan urusan duniawi, Pak. Tapi semuanya kan orang beriman. Ya bersaudara, harusnya semakin tinggi adabnya, semakin bagus adabnya. Layaknya lah yang dikatakan Nabi, ketika dua saudara mukmin bertemu, saling bersalaman, jangan cepat-cepat dilepas. Genggam erat tangannya, biar dosa-dosanya berguguran selama tangan ini belum terlepas. Nah kalau orang berilmu, Pak, maka semakin digenggam, bukan gini toh, Pak. Apalagi ya pias begitu, Pak. Tak oleh, Pak, oleh belajar jemaah sampai, Pak. Jemaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian di dalam bahasa Al-Qur'an di surah As-Saff itu, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa
kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak melakukan. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'al. Amat berat kemarahan dan kemurkaan dari Allah bagi orang yang pandai berbicara tapi tidak mengamalkan. Maka seringkali saya sampaikan, nanti para juru dakwah termasuk saya ini, mudah-mudahan saya tidak termasuk, tapi bisa jadi kan kita juga nggak tahu masalahnya. Begitu masuk di dalam surga dan neraka itu juru dakwah, khotib, ustadz, ustada, kiai, bunyai, habaib, yang kemudian mereka digasing oleh Allah di neraka. Cetak ke soko, soko ke cetak, Pak. Ya gasing di pangeran. Diputer, Pak. Madu'unya, mustaminya tahu, itu ustadznya. Diteriakin, ya. Ustadz, antum kan dulu di dunia sering nasihati kami, sering isi pengajian di masjid kami dan seterusnya. Apa gerangan antum bisa masuk neraka ini? Ceritanya derma nih, Kas. Ya, waktu dulu di dunia itu saya pandai berbicara, tapi tak pandai untuk mengamalkan. Beda dengan kalian. Kalian enak datang mendengarkan dan mengamalkan ilmu yang aku sampaikan. Kalian masuk surga, saya masuk neraka. Itu kan adab juga. Memberikan ilmu, menyampaikan kebenaran, adabnya adalah dia harus mengamalkannya. Itu adabnya, itu akhlaknya. Nah, jamaah dimuliakan dicinta Allah Subhanahu wa taala, maka di sini mari kajian-kajian diadakan ini dalam rangka bagaimana menstimulasi, merangsang giroh kita, semangat kita untuk mencintai majelis ilmu. Kemajemukan keragaman ini dalam rangka bagaimana kita tidak seperti tatak dalam tempurung, merasa benar sendiri. Banyaknya penyampaian-penyampaian dari narasumber yang berbeda-beda, disinilah nanti kita semakin dewasa, kita semakin memiliki semangat untuk bertanya, berkomunikasi sesuai yang tidak pada suatu kebiasaan atau apa yang kita lakukan, apa yang kita pahami, sehingga ilmu itu berkembang. Nah, disinilah adab kemudian muncul, ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Bertanya kepada ahli dzikir ketika kamu tidak paham. Jamaah dimuliakan dicinta Allah Subhanahu wa taala, itulah yang bisa kita diskusikan bersama antara adab dan ilmu. Mungkin ada yang ingin disampaikan, ada komentar, masukan, ada revisi, tambahan atau pengurangan, saya persilakan dari jamaah. Monggo, Pak. Ibu-ibu. Hah? Oh, sudah. Oh, materinya biasa ya. Ada. Baik, kalau tidak ada yang bertanya. Ada bertanya, Pak Haji? Oh, monggo, Pak Haji. Mau enggak, ya piringnya sudah bunyi-bunyi, Pak. Sotonya sudah anu kayak. Ya. Jangan pulang. Oke. Ya, disampaikan kepada seluruh jamaah selesai sholat isya atau sholat sunnah, jangan meninggalkan arena masjid terlebih dahulu karena tamir menyediakan soto, Pak. Jadi feeling saya benar, Pak, ya. Bunyi-bunyi piring itu soto ternyata. Insya Allah. Jadi dapat ilmunya, perut kenyang, alhamdulillah sehat, imunitas kekebalan tubuh kita meningkat, imunitas iman juga meningkat. Mudah-mudahan semuanya jadi berkah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.